Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan menggunakan pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri. Di saat ini kami mau mendengar suara Tuhan atas kami melalui firman-Mu sebagai pondasi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema hari ini, Rabu 20 Juli 2022 adalah Gereja yang belajar mendengarkan firman Tuhan dengan bacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Mari kita menggali bacaan kita dengan pertanyaan berikut ini. Apa yang dilakukan Maria ketika Yesus dan murid-muridnya datang? Yang dilakukan Maria adalah duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Apakah arti dari tindakannya Maria? Maria duduk dekat kaki Tuhan merupakan suatu sikap yang menyatakan penghargaan kepada Yesus sebagai guru dan Tuhan atas hidupnya dan sebagai kesiapannya untuk diajar. Maria menangkap saat itu sebagai saat yang tidak boleh disia-siakan dan dilewatkan, siap sebagai seorang murid yang mau mendengarkan perkataan pengajaran dari Yesus. Karena Maria mengerti bahwa hal ini adalah suatu berkat yang sangat besar. Duduk dekat kaki Yesus artinya, Maria menangkap kesempatan untuk merendahkan diri menjadi seorang murid dan menyediakan suatu keadaan khusus berjumpa dengan Yesus. Duduk dekat kaki Yesus juga menggambarkan suatu relasi yang akrab antara guru dan murid. Sang murid memilih untuk diam, dengar, dan belajar dari sang guru agar mengetahui apa yang harus dilakukannya sebagai seorang murid. Dikatakan Maria mendengarkan perkataan Yesus adalah sebuah tanda kelemah lembutannya untuk siap diajar, dibentuk, dibina, dan dididik oleh Yesus dan firman-Nya, agar hidupnya sebagaimana layaknya seorang murid Kristus telah hidup. Mendengar perkataan Yesus dilihat Maria sebagai hal yang penting dan utama dalam hidupnya. Karena firman Tuhan menurut Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Tuhan Yesus juga bersabda dalam Matius 7 ayat 24, bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi, Maria dalam hal ini adalah seorang yang bijaksana karena mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maria paham bahwa perkataan Yesus sama dengan firman Tuhan yang adalah kekuatan dalam menghadapi tantangan dunia ini. Rasul Paulus pun meneguhkannya dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berarti, belajar mendengarkan firman Tuhan membuat kita jadi bijaksana dan membawa kita kepada keselamatan. Amin. Gereja yang percaya Yesus Kristus sebagai kepala gereja akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Yesus telah menyampaikan tentang visi dan misinya, menyatakan kuasa serta kasih-Nya. Dengan demikian, gereja harus belajar mengelola dan mengurus gereja pakai cara Tuhan, bukan cara dunia. Setiap kita sebaiknya memegang prinsip-prinsip firman Tuhan untuk mengurus dan mengatasi masalah dalam rumah tangga, bisnis, pekerjaan, dan juga pendidikan. Seorang murid sejati akan belajar dari Yesus dan firman-Nya. Ia akan meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan, mengikuti kelas-kelas pemuridan, dan beribadah. Bersedia membaca buku-buku Kristen yang mengajarkan tentang nilai-nilai kerajaan Allah dan menjelaskan intisari iman Kristen sebagai referensi panduan hidupnya. Sebagai murid Kristus, kita mesti meresponi undangan atau ajakan Yesus dalam Matius 11 ayat 29,
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi, berkat lainnya yang kita terima ketika belajar firman Tuhan adalah jiwa kita mendapat ketenangan. Amin. Apakah yang menjadi komitmen kita untuk kita lakukan? Pertama, mempraktekkan apa yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kedua, belajar pada Yesus, sebab Yesus lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Ketiga, menyediakan waktu secara berkesinambungan untuk terus belajar firman Tuhan, mengikuti pelatihan, seminar, retreat, pendalaman Alkitab, dan pemuridan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkannya. Mari kita bagikan kebenaran hari ini kepada anggota keluarga, konsel, jemaat, serta teman-teman kita, agar mereka hidup terus-menerus belajar sebagai seorang murid Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, firman-Mu telah kami baca, dengar, dan renungkan. Kami mau melakukannya dan membagikannya, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mewujudkannya sebagai tanda kasih kami kepadamu ya Allah, dan kasih kami kepada sesama manusia. Berkatilah tiap-tiap orang yang mengikuti renungan hari ini. Berkatilah pertumbuhan iman dan karakter mereka. Berkatilah keluarga dan pekerjaan mereka. Berkatilah gereja dan pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Berkatilah setiap orang yang punya komitmen yang kuat untuk belajar kepadamu dan firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan pertolongan Tuhan.